materi tidak kita jual ulang, khusus untuk teman-teman semuanya untuk belajar ulas ya, belajar ulang tentang materi yang kemarin sempat kita pelajari tapi kita gagal memahami. Nah, silakan cek YouTube Evapora ya. Evapora. Nah, silakan di situ dilihat tuh. Oh, saya senangnya materi apa nih, coach siapa nih saya senangnya nih. Nah, untuk menemani nanti menjelang sahur, ya kan, menunggu kita untuk berbuka puasa juga nanti gitu kan, menunggu kita untuk sholat isya nanti gitu kan, menunggu kita untuk sholat subuh nanti. Nah, itu boleh tuh nanti diulas-ulas ulang ya, daripada bobo kan, ya kan, habis kenyang kan biasanya bobo ya, daripada bobo habis kita ngulas ulang walaupun 5 menit 10 menit, tapi siapa tahu ya dalam 5 menit 10 menit kita dapat hidayah besar, ya kan, dari hidayah itu bisnis kita tambah lancar dan berkembang kan, siapa tahu kan, yang penting kan kita doa mumpung Ramadan, banyakin berdoa terus. Oke, nah itu juga saya ingatkan kembali bagi yang belum juga follow Instagramnya coach kita di sore hari ini, Coach Abi Darwi, silakan di situ di searching juga Instagramnya, dibuka Instagramnya, setelah itu di search di situ abi.darwis ya, abi.darwis. Nah, silakan di follow. Nah, ini coach banyak banget informasinya, kata-kata motivasi di situ, ya kan, video-video beliau lagi apa, ya kan. Nah, beliau tuh belajarnya seperti apa, ya kan, kok bisa sukses ya, kok bisa seperti saat ini. Nah, situ di-upload semua sama beliau dalam kesehariannya di situ. Boleh nanti ditengok juga Instagramnya. Boleh juga nanti di websitenya juga, beliau juga sudah punya dan ada websitenya www.abidarwis.com. Nah, silahkan di situ dicek, ditengok websitenya. Ada banyak di situ belajar, cara belajarnya beliau seperti apa, gurunya beliau seperti apa, ya kan, belajarnya sama siapa aja di situ diulas semuanya. Oke? Baik, sahabat Evaporan semuanya, saya ingin sapa-sapa terlebih dahulu ya. Sebentar aja sapa-sapanya nih, saya pengen lihat dari mana aja nih yang sudah gabung dan join di Evapora untuk belajar sore hari ini. Saya lebih antusias nih kayaknya nih ya. Pondok Ranji, alhamdulillah. Ciledug, luar biasa. Lampung Timur, oke. Bogor, oke. Jakarta, oke. Hadir, oke. Siap. Hadir dari Depok. Halo Coach Abi. Halo, halo juga. Saya salamkan langsung ke Coach Abi ya. Pondok Aren, luar biasa. Bekasi hadir, Sidoarjo hadir, Jogja hadir, luar biasa. Terima kasih nih sahabat-sahabat UMKM yang sudah menuliskan. Kalau perlu tuliskan juga bisnisnya apa biar sama-sama kita baca dan doakan ya, supaya bisnisnya khususnya di bulan Ramadan ini ya makin berkah dan makin berkembang. Jambi hadir, luar biasa. Terima kasih sahabat Jambi yang sudah hadir. Ponorogo hadir, Bantul hadir, siap. Gitu. Makasih banyak yang sudah antusiasnya di sore hari ini, luar biasa ya. Kantor jasa akuntan Ermina Sukmasari Jogja, luar biasa, mudah-mudahan lancar ya Mbak, banyak customer ya, apa, klien-klien ya, kalau jasa kan klien ya, banyak klien yang hadir dan mampir nantinya ya. Amin. CV Solusindo Mega Karya, luar biasa. Mitra Beauty pengadaan seragam. Oke, terima kasih Solusi ya, Solusindo. Terima kasih banyak ya sudah menuliskan. Oke, Abi Lovers ya, Abi Lovers mana? Ini dia ya. Abi Lovers, karena Abi banyak juga fansnya nih ya. Luar biasa nih Coach Abi nih. Fansnya saya kalah kayaknya fansnya ya. Oke, sahabat UMKM Evapor yang dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah menuliskan, dan walaupun nggak bisa dibaca satu persatu, tapi saya tetap doakan, kita tetap doakan mudah-mudahan dimanapun sahabat Evapor yang berada dan bisnisnya apapun itu, kita doakan lancar dan makin bertambah, terutama di bulan Ramadan ini. Oke? Oke, sudah siap semuanya untuk belajar? Sudah dong. Iya. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara cerdas tagih brutal bersama Coach Abi ya. Alhamdulillah nih beliau sudah hadir bersama kita. Tapi sebelum kita undang nih beliau di sore hari ini untuk belajar bareng bersama kita, saya tak henti-hentinya mengajak sahabat Evaporian dimanapun Anda berada untuk kita berdoa. Pertama, niatkan kita belajar di sore hari ini untuk pertama mendapatkan ilmu, yang kedua biar berkah ya, biar barokah. Terus yang ketiga, Allah mudahkan kita dalam mencerna semua pemaparan dari narasumber atau coach yang dihadirkan di sore hari ini. Yang kedua, kita memudahkan kita untuk mengaplikasikan semua ilmu yang kita terima dan kita cerna di sore hari ini.
Ya, kita sama-sama berdoa, niatkan karena Allah, niatkan berdasarkan kepercayaan masing-masing. Yuk, kita berdoa, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sahabat Evaporean yang sudah berdoa semuanya. Saya ingin ngetes nih semuanya apakah lebih antusias dibanding saya nih kayaknya ya. Ayo Ki, pertama kita beri senyuman terlebih dahulu ke kanan ke kiri ya, sama ke depan ya, depan layar masing-masing. Kita kasih senyum terlebih dahulu. Ayo senyum manisnya. Boleh dong kasih reaction. Boleh dengan love, boleh dengan jempol ya kan. Boleh dengan love juga boleh. Silakan. Luar biasa nih ya reaksinya. Ternyata lebih antusias dibanding saya ya untuk belajarnya di sore hari ini. Makin banyak. Oke, terima kasih sahabat Evaporian. Alhamdulillah semuanya segar dan menikmati ya di sore hari ini. Tapi bukan segar karena mau berbuka puasa ya. Oke sahabat Evaporian semuanya. Sebelum kita hadirkan Coach di sore hari ini, saya akan menayangkan sebuah video tentang beliau nih, profil dari Coach Abi. Silahkan untuk teman-teman operator. Muhammad Darwis Harsono, atau yang akrab disapa dengan Abi Darwis, merupakan seorang pengusaha muslim sukses yang juga seorang business owner, business coach, serta komisaris 9 perusahaan. Kiprahnya dalam mengembangkan bisnis tidak diragukan lagi. Terbukti, dirinya telah mampu mengembangkan dan memimpin beberapa perusahaan yang didirikan, di antaranya Darwis Store, Darwis Business School, Ibunda Holistic Center, Darwis Shop Online, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, dalam kerangka mengembangkan bisnisnya, Abi Darwis juga tercatat sebagai Certified Grounded Business Coach, led by Coach Dr. Fahmi, Certified Business NLP dan Certified NLP Coach dari NFNLP US, Certified Coach Practitioner dan Law of Attraction Coach dari Asian Coaching Alliances, Certified Public Speaking dari PS Academy, Executive Education Program, dan Certified Professional Marketer dari Asia Marketing Foundation dan Indonesia Marketing Association. Bersama para guru seperti James Wee, Prasetya M. Brata, Mardigu Wowi, dan masih banyak lainnya, Abi terus memantapkan dirinya sebagai manusia pembelajar. Sebagai seorang pengusaha muslim, Abi Darwis tidak hanya berorientasi bisnis semata, namun juga pada sisi sosial. Ia dan keluarga yang lebih senang disebut sebagai keluarga penghafal Quran ini mendirikan Multazam Foundation, yayasan yang didirikan untuk mencetak dan melahirkan para penghafal Quran. Bersama sang istri dan anak-anaknya, Abi sering meluangkan waktu bersama untuk berbagi kepada para orang tua dan remaja mengenai bagaimana mencetak generasi Qurani. Hadirin sekalian, Muhammad Darwis Harsono. Selamat datang Coach Abi, luar biasa nih Coach. Di sore hari ini antusiasnya luar biasa nih Coach. Selamat sore Coach. Selamat sore Coach. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Coach. Alhamdulillah, selamat sore. Sore Mas Priyo, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah Coach. Tambah seger aja. Ini luar biasa nih Coach antusiasnya teman-teman di sore hari ini Coach. Belajar bareng sama Coach Abi. Kita sudah ada sekitar kurang lebih 130-an peserta nih Coach yang sudah hadir nih. Siap menyantap ilmu dari Coach Abi nih. Oke Coach, untuk selanjutnya silakan Coach Abi. Kita serahkan ke Coach Abi. Yuk, mulai ya. Mas Priya, nanti mohon maaf kalau agak mundur-mundur sedikit ya. Karena ini adalah waktu-waktu yang kritikal. Artinya sesi kita ini memang sesi cukup kritikal ya. Jadi nanti teman-teman akan tahu secara jelas kenapa akhirnya eksekusi itu tidak berjalan sehingga tidak bisa ditagih ya. Makanya nanti kan
kenapa banyak pekerjaan yang nggak bisa ditagih. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman semuanya, sehingga saya mohon perhatian ya, betul-betul disimak dan nanti bisa dilanjutkan dengan sesi pertama tanya jawab ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan dua kenikmatan yang terbesar di dalam diri kita, yaitu kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita mampu dan bisa dipertemukan di tempat yang insya Allah mubarak ini. Ya. Sekali lagi, tempat ini adalah bukan hanya sekedar tempat belajar, tapi di sini ada taman surga, ya, yang dirindukan oleh semua orang di makhluk bumi ini. Ya. Merindukan taman surga yang memang betul-betul tempat yang sangat mulia. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau ada taman surga, maka kamu mampiro, berhentio, ya, dan kamu hadir di situ, ya. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, tanpa mengurangi makna dari ibadah kita, sore ini adalah saat-saat yang mungkin last minute, ya, sudah mau waktu berbuka, tapi sekali lagi kita perlu jangan kasih kendor terkait dengan bagaimana kita akan fokus terhadap materi-materi yang nanti kita akan bahas dan kita akan sharingkan di sore yang insya Allah mubarak ini. Apalagi sore ini adalah waktu yang mustajab, ya, waktu yang betul-betul berkah. Dan ingat teman-teman, selalu saya bilang di dalam kelas-kelas manapun, sesungguhnya kita ini sedang tidak mengerjakan tugas, sedang tidak mendengarkan seseorang berbicara, tapi sesungguhnya hari ini, detik ini, saatnya mustajabah ini, kita sedang bertransaksi dengan Allah. Nah, oleh karena itu teman-teman, maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, maka sampaikan kepada Allah. Karena Allah itu adalah maha mendengar, maha memberikan segala-galanya. Ya. Dan saya ingatkan sekali lagi, bahwa bisnis itu adalah bicara tentang how, bukan tentang what. Ya. Jadi, bisnis itu adalah bagaimana cara kita menjalankan, ya. Bisnis itu adalah bagaimana how, tentang bagaimana kita mengelola, bukan tentang apa itu, ya. Jadi walaupun bisnis kita cilok, tapi dikelola dengan cukup profesional, maka bisnis itu punya peluang ingin menjadi world class company, menjadi perusahaan yang besar. Dan itu berlaku sebaliknya, walaupun perusahaannya properti, tapi kalau tidak dikelola dengan serius, ya bisa tutup nanti perusahaan itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, di dalam posisi apapun Anda jangan pernah berkecil hati, ya. Jangan pernah berkecil hati. Maka kenapa dari awal selalu kita tanamkan bahwa kita ini adalah makhluk Allah, ya, makhluk yang menjadi spesial, sangat spesial. Allah pilih kita dan diberikan DNA pemenang, ya. DNA pemenang itu adalah orang yang selalu berpikir, berucap dan bertindak seperti seorang pemenang walaupun dia belum pemenang, ya. Tidak usah khawatir teman-teman, kalaupun bisnis Anda sekarang bahkan masih dalam hati, ya Allah, saya pengen punya usaha, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Karena yang paling penting nanti di dalam agama kita adalah memulai. Oleh karena itu teman-teman, bagaimana kita perlu segera memulai apa-apa yang menjadi harapan kita. Karena yang paling penting adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang akan kita lakukan, ya. Nah, oleh karena itu sayang nanti kalau sudah segala sesuatunya itu dilakukan dan sudah berjalan, tapi tidak membawa hasil yang berdampak kepada Anda semuanya, ya. Karena nanti sesungguhnya bisnis itu ujung-ujungnya cuma dua, ya. Bahwa bisnis itu akan berujung kepada done, done, selesai, and result. Jadi kalau bisnis itu nanti ujung-ujungnya tidak memberikan hasil, ya pasti ada yang salah di situ, ya. Ya, ada. Jadi kalau mau menghasilkan, ya pekerjaan itu tuntas. Jadi kalau mau tuntas ya harusnya menghasilkan. Kenapa pekerjaan banyak yang tuntas tapi tidak menghasilkan? Wah, ini perasaan kayaknya sudah all out, perasaan kayaknya sudah maksimal, tapi kok ya begitu-begitu aja ya. Perasaan, kalau perasaan-perasaan semuanya ya susah ya. Oleh karena itu maka dari awal saya bilang, saya tidak tahu teman-teman apakah ini saking banyaknya mengisi materi di tempat-tempat yang saya juga tidak jelas di mana akhirnya. Kadang-kadang sering seperti yang saya sampaikan. Padahal, belum, Abi belum disampaikan. Kayaknya sudah saya sampaikan kemarin, belum. Kayaknya di kelas yang lain. Nah, mungkin ini sudah sama juga. Mungkin di webinar yang lain gitu ya. Jadi, bahwa, teman-teman semuanya,
terkait dengan masalah hasil ya, hasil yang kita harapkan itu nanti jadi sederhananya adalah bahwa ya pekerjaan itu tuntas selesai, simple sebenarnya. Ujungnya bisnis itu ya wes rampung menghasilkan. Cuman korelasinya untuk ke sana prosesnya ini panjangnya Masya Allah ya. Nah baik, oleh karena itu perhatikan nanti di waktu yang sangat sempit ini ya. Nah, dan nanti saya baru ingat di kelas kalau di offline saya menyampaikan ada pertemuan buka bersama ya. Saya menyampaikan sebuah materi terkait dengan 10 pembunuh scale up. Ya, 10 pembunuh scale up. Dan nomor 1 teman-teman yang kita bahas tuntas waktu itu adalah buruknya kepemimpinan. Kepemimpinan yang buruk. Aduh, itu panjang sekali. Sampai akhirnya saya di kelas yang lain, saya sampai menyiapkan 3 materi berkelanjutan. Dan saya menutup pertemuan saya. Kalau itu pertemuan keempat ya. Tapi kalau dikasih lagi ya mungkin ada materi lagi. Saya tutup dengan bagaimana seorang leader, bagaimana mempersiapkan diri seorang leader supaya Anda bisa mengeksekusi dengan sempurna. Ya, karena teman-teman sekali lagi saya sampaikan, kalau sebuah organisasi, keluarga dan bisnis itu dikendalikan sama pemimpin yang pikirannya ruwet, ya rusak semua, semuanya jadi ruwet. Ya, oleh karena itu banyak pemimpin yang punya telunjuk tapi tidak bisa dipakai, tidak dipakai. Banyak pemimpin yang punya tongkat komando tapi juga tidak dipakai. Ya. Dan ini menjadi catatan-catatan memperpanjang catatan buruk bahwa kegagalan seorang leader itu akan akhirnya menghambat semuanya, ya termasuk di dalam strategi eksekusinya, ya. Nah, kalau kita lihat judulnya cara cerdas tapi brutal, berarti seorang leader ya tahu caranya dan pinter bagaimana menagih pekerjaan-pekerjaan itu. Kenapa? Ya karena Anda perlu ketahui banyak leader itu yang mereka itu nggak bisa nagih, atau banyak leader itu yang sukanya ngasih pekerjaan untuk buat laporan tapi tidak pernah dikoreksi. Nah, ini kan jadi menjadi sebuah blunder ya, sebuah blunder gitu ya. Dan yang lebih parah lagi teman-teman nanti, nah ini yang menarik, bagaimana stamina seorang leader. Ada kalanya pada waktu kita nagih-nagih pekerjaan, mana kok belum, sampai akhirnya pada titik tertentu Anda mengatakan sakarepmu, wes terserah kamu. Nah, teman-teman semuanya, kalau ini terjadi innalillahi saya katakan, Anda tidak pernah merasa bahwa saat itu sesungguhnya Anda sudah diakuisisi oleh karyawan Anda. Karena pada waktu leader sudah ngomong begitu, maka dia sesungguhnya sudah menyerah kepada timnya. Dan bahkan akhirnya leadernya males ke kantor, males ke perusahaannya, akhirnya apa? Anak buahnya pesta pora dengan aset yang dipunya oleh leadernya. Dia nyalakan AC, dia masuk ruangannya itu 4x6, ada 3 AC di situ, lampunya ada 12 di situ. Sebenarnya dia hanya duduk di meja paling ujung, tapi gayanya wis kayak juragan. AC-nya dinyalakan, lampunya dinyalakan semua, panggil bibinya, Bi, ada mie, Bi, ada, buat 5, ya. Buat 5, terus buat kopinya sekalian. Mohon maaf teman-teman, tidak cukup sampai di situ saja. Kadang-kadang kita nanggung, nanggung buang air kecilnya, ditambah lagi nanggung buang air besarnya, ditambah lagi dia masih mandi lagi di kantor. Masya Allah, teman-teman semuanya lihat. Nah, jadi ini yang saya juga merasa kasihan akhirnya ya. Sehingga Anda potong-panting mempersiapkan bisnis itu sudah berjalan seperti ini, akhirnya Anda kalah di tengah jalan. Nah, oleh karena itu teman-teman, maka persiapkan. Maka nanti ujung-ujungnya teman-teman, selalu kita membahas kepemimpinan yang hebat. Karena kepemimpinan yang hebat itu adalah yang akan bisa membuat Anda mampu mengambil keputusan penting. Salah satunya adalah eksekusi premium dan juga tentunya dengan cara Anda menagih pekerjaan-pekerjaan itu. Oke, ya. Baik ya, sekarang kita coba mau telusuri pelan-pelan flow-nya. Oke, dalilnya sekarang apa? Dalilnya apa sekarang terkait dengan tagih brutal itu? Kenapa? Itu yang saya bilang tadi, banyak leader itu yang nyuruh kasih suruh buat laporan, ya kamu buat laporan, buat reviewnya, tapi nggak dipanggil, nggak diminta gitu loh.
dibiarkan begitu. Ada yang bilang, saya habis tiap bulan suruh buat laporan, tapi ya ditumpuk di mejanya bos sampai saya hafal. Teman-teman ingat nggak pada waktu kita bicara transformasi dan bicara mentalitas, ya, bahwa mentalitas itu akan turun menjadi culture. Nah, culture itu akan menjadi tata kelola. Nah, culture itu turun dari mentalitas leadernya di setiap unit terkecilnya. Nah, mentalitas itu sudah jelas. Apa itu? Lewat teladan dan lewat kebiasaan. Bagaimana ceritanya teman-teman kalau mereka itu selalu memberikan contoh kepada kita itu, ya cara-cara yang tidak tepat. Buat laporan tidak dibuat. Sampai karyawannya, tega bos ya. Nggak tahu rasanya. Saya buat laporan itu sampai semalam suntuk. Saya berantem sama suami. Sampai anak saya tidak saya susui misalnya. Nyampe di situ. Ya udah taruh di meja. Nggak ada apresiasinya, tidak dilihat, tidak ini. Nah, macam-macam lah, seperti itu ya. Itu dampaknya kan akhirnya membuat orang, ya sudahlah paling dibuat itu. Bahkan nanti buatnya udah dibaca kok. Pokoknya kalau perlu copy paste buat laporan lagi. Ya. Nah, itu sebenarnya adalah jalan cerita yang menjadi penyebab salah satunya adalah kenapa pekerjaan-pekerjaan tidak selesai dan tidak menghasilkan, termasuk yang nggak bisa ditagih. Ya, seperti itu. Tentang people, saya akan gambarkan di dalam sesi ini. Di sesi selanjutnya, batch selanjutnya kita akan bicara kepemimpinan. Bisa nagih itu tadi sekarang. Dalilnya apa sekarang? Yuk, yang pernah mendapatkan pelajaran atau info memberikan 5 mantra. 5 mantra sukses. Dengan namanya saja sudah mantra. Mantra ini apa? Jampi-jampi. Enggak ya. Tapi mantra ini ada bagaimana tools teman-teman semuanya biar Anda bisa tahu bagaimana sesungguhnya hubungan yang terkait antara semua pekerjaan-pekerjaan masing-masing itu. Tidak terbaca dengan cukup baik ya. Atau di layar saya. Mas Priyo atau Mbak Caca? Tidak. Oke. Iya, masih belum. Beda antara kamera saya dengan Oke, baik. Nah, ya sudah. Kalau saya sih bisa baca, teman-teman mudah-mudahan screen-nya cukup terang di sana ya. Nah, Anda perhatikan teman-teman semuanya. Lihat, Anda perhatikan teman-teman semuanya. 5 mantra ini adalah, makanya selalu saya bilang, ternyata yang dibilang dengan sekufu itu apa sih? Sekufu itu apa? Sekufu itu adalah cocok-cocokan ya. Nanti kalau di bisnis model kanvas, kita sudah diajarkan bahwa produk fit itu akan selalu cocok dengan market fit. Ya, kalau tidak cocok, maka akan terjadi 2 hal. Apa itu? Penolakan dan penawaran. Ya, hati-hati teman-teman. Antara value dan customer itu perlu cocok. Kalau tidak, akan terjadi penolakan dan penawaran. Jadi kalau produk Anda itu ditolak sama ditawar, jangan baper. Berarti dia bukan target market saya. Oke ya, cocok-cocokan. Sama juga di sini. Lihat nomor 1 kita. Angka yang memaksa. Yang kedua adalah pasangannya adalah tindakan yang menantang. Gimana bacanya? Nah, bacanya teman-teman perhatikan. Kalau saya membahasakan adalah kita itu leader maksudnya. Kita dan tim tidak akan pernah melakukan tindakan-tindakan yang menantang jika angkanya memang tidak memaksa. Kalau angkanya santun dan flamboyan teman-teman, ditinggal turu saja, ditinggal pelihara manuk, ditinggal nyiram kembang saja di halaman terpenuhi. Makanya jangan heran orang yang achieve, orang yang terpenuhi targetnya itu 2 kemungkinannya. Bisa saja karena timnya bagus, atau yang kedua adalah karena targetnya terlalu kecil. Ojo seneng diisi, perlu divalidasi. Ya, seperti itu ya. Jadi ya, dan sebaliknya. Maka hanya dengan angka yang memaksa itu, kita dan tim akan bisa memunculkan tindakan-tindakan yang bukan hanya menantang, menakutkan. Apa targetnya? Saya tidak boleh pulang sebelum hari ini prospek 15 customer baru yang penghasilannya begini. Ditentukan, dikunci. Nah, termasuk ini juga nanti salah satu syarat kenapa
banyak pekerjaannya tidak bisa ditagih. Salah satunya nggak jelas juga nantinya ya. Lihat, dikunci seperti itu. Maka pasang spanduk di rumah itu. Wah, saya tidak akan pulang sebelum saya 15. Sudah, maka Anda akan melakukan apapun caranya. Seperti kalau saya memberikan password kepada teman-teman sebelum masuk kelas saya, buatlah status narasi-narasi kepemimpinan atau narasi-narasi tentang dirimu, ya, sebanyak yang Anda sudah dapat like 300 misalnya. Nah, kalau Anda dapat like 300, ya Anda boleh ikut kelas kita. Maka apa yang terjadi teman-teman? Semua kontak, semua alumni, semua komunitas dikontak untuk minta like. Dan hasilnya apa? Spektakuler. Ada yang tembus 1000, ada yang tembus 500, segala macamnya. Yang dia bilang, amazing, amazing. Nggak kebayang, Bi. Nggak kebayang. Loh, nggak kebayang gimana? Oh, nomor handphone ada 5.000. Iya, tapi nggak kebayang. Karena banyak sumber daya memang yang kita punya, tapi tidak di-optimizing. Dibiarkan begitu saja. Nah, ini bicara mentalitas, ini bicara tipikal. Jangan-jangan di dalam Anda mendrive bisnis Anda sama juga seperti itu. Banyak teman-teman yang sebenarnya bisa ngasih suplai harga lebih bagus, bisa ngasih material lebih bagus, tapi Anda diamkan. Alasannya, aduh nggak enak sama teman sendiri, nanti ada masalah apa. Yang penting agreement-nya kan jelas, yang penting kesepakatannya jelas. Kesepakatan selalu mengingatkan terkait dengan 5 transaksi, syarat transaksi yang benar, ya. Bagaimana produknya, harus legal, kode etik, dan segala macamnya. Itu harus clear. Seperti itu. Ya. Nah, terus istrinya juga mendukung. Wah. Jadi begitu pulang, gimana Abi? Gimana Ayah? Gimana Papa? Sudah dapat berapa? Aku dapat 13. Silakan kembali 15 orang. Tutup pintunya. Nah, itu suaminya akan cari lagi. Sampai dia dapat, baru dia pulang. Nah, kalau pulang disambut. Nah, kita ini lingkungan kita ini melemahkan kok. Kita dapat 10, targetnya 15, istrinya bilang, sudahlah ya, harapan masih ada. Besok masih bisa. Ayo sini tak pijeti kamu, ayo pulang dulu, tak siapkan teh. Ya, gak jadi targetnya apapun juga. Ya, maka nanti akan terjadi di hal-hal kita. Terjadi di pekerjaan-pekerjaan kita juga seperti itu. Ayo, mana? Teman-teman, kalau Anda tahu nanti ya, semua pekerjaan yang Anda tunggu itu selesai. Contoh misalnya, loh, mana laporan keuanganmu? Iya Pak, on proses Pak. Jangan percaya. Ojo percaya. On process, on the way, on the way. Mana on the way nggak jadi-jadi? On the way itu maksudnya ojo takut wae Pak. Jangan tanya terus. Aduh, tidak Anda itu jangan. Ya, jadi, oke. Nah, jadi Anda itu jangan pernah percaya begitu teman-teman. Maka nanti ada satu kata yang seorang leader yang perlu difahami, bahwa kata yang paling mahal buat seorang leader adalah pastikan, pastikan, pastikan. Mana laporanmu? Ya Pak, saya selesaikan. Saya tunggu. Jadi teman-teman. Ya. Nah, oleh karena itu pasangan ini penting sekali. Jadi kalau Anda tidak ada tindakan-tindakan yang menantang dan menakutkan, itu sudah pasti angka Anda sangat flamboyan, sangat santun, sangat kecil. Ya, gitu ya. Nah, sebaliknya. Jadi kalau mau lihat tindakan-tindakannya menggila bagaimana? Wes kasih angkanya, angka gendeng gitu ya. Hanya dengan angka yang gila yang bisa memunculkan tindakan yang menantang. Oke ya, clear ya, seperti itu ya. Nah, sekarang ini yang menarik yang mau kita bahas. Lihat. Kejam kepada nilai inti atau value, terus yang kedua adalah tagih brutal. Nah, bagaimana ini membacanya? Nah, teman-teman pastikan bahwa tagih brutal itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya value. Dan dengan adanya value itu kita yang bisa ditagih. Contoh misalnya, Anda punya apotek, Anda punya toko di situ. Toko paling lengkap sedunia. Ada pelanggan yang bilang, Bu ada peniti. Waduh, sold out kosong. Nah, kadang-kadang lambene leader itu yang ngono gue. Kok iso lambene leader, Pak, itu lambene karyawan. Iya, karena leadernya tiap hari ngandani. Tiap hari leadernya ngasih tahu. Oh, itu loh. Sold out, selalu sold out. Apa evaluasi the best top 10 produk? Apakah tidak ada upaya-upaya yang lain bahwa pelanggan itu tidak dikecewakan? Apakah tidak ada cara-cara yang lebih cerdas lagi bagaimana memenuhi semua kebutuhan mereka? Kenapa? Tagline-mu loh. Ya, tagline-mu loh. Coba lengkap produknya, apapun ada sedunia. Nah, di lain kesempatan selalu saya sudah bicarakan kan teman-teman.
tagline itu kan nanti ujung-ujungnya ke promise. Promise itu kan janji. Nah sekarang Anda janjinya value, janjinya produk itu ke siapa? Banyak teman-teman yang masih katakan pada konsumen. Loh bukan. Janji produk kita itu adalah langsung ke Allah. Ya, hati-hati. Jadi kalau pelanggan kita itu puas, maka akan berdampak kepada keridhaan. Dan kalau mereka tidak puas, maka akan berdampak kepada apa? Azab. Ya Allah. Kok mengecewakan? Ya Allah kok. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, sekarang kalau kita sudah tahu, jadi kalau kita mau target brutal itu, maka pastikan punya value enggak. Nah kalau enggak punya value, gimana mau nagih gitu loh. Ya, ini baru satu dalilnya. Jadi Anda tidak akan bisa menagih apapun juga, termasuk ke tim. Ya, tidak ada value-nya. Mbak, kamu kok lama sekali sih Mbak mengerjakan database untuk karya database medical record. Oh ini kayaknya saya sudah cepat Pak. Ya karena apa? Nanti ada lagi kaidahnya terkait dengan standar gitu loh. Value kita kan sudah jelas Pak. Kita sudah promise 2 menit pelanggan baru, 2 menit pelanggan lama, 4 menit pelanggan baru. Kamu kok sampai 10 menit? Nyiapkan obat. Aduh Masya Allah. Itu obat kamu apakan sampai berjam-jam itu loh. Kamu tiliki sekalian obatnya itu. Kan sudah jelas tuh ditampang di sana itu. Obat hanya 3 menit, hanya 2 menit. Nah, seperti itu, ya. Oke ya. Nah, begitu. Nah, sekarang berarti kita mundur lagi. Oh, berarti kalau kita mau nagih ada value-nya. Iya. Terus caranya nggak value ya apa, Bi? Nah, ini sebenarnya bisa 10 sesi kita ini, ya. Bisa ke 10 sesi nanti ini. 10 pelajaran beruntun. Tapi ya sudah apa-apa lah, kita temporer saja lah. Bagaimana caranya buat value? Mas, tapi sebelum pindah slide, saya lengkapi tadi ya, saya lengkapi. Jadi 5 mantra tadi itu 2 tadi ya. Angka yang memaksa itu yang membuat leader dan timnya itu melakukan tindakan-tindakan yang menantang bahkan menakutkan. Kalau Anda mau melihat tindakan tim dan leadernya itu yang menakutkan, maka tidak ada cara lain kecuali angkanya memaksa. Ya, seperti itu. Ya. Yang kedua, Anda bisa melakukan tagih brutal, bisa meminta semua hasil-hasil pekerjaan itu kalau Anda punya value. Ya, value itu yang bisa membuat Anda bisa nagih. Jadi kalau nggak bisa ya bisa. Loh, mana laporan katanya seminggu selesai, mana reviewnya, mana ini, mana ini. Itu kan value kita. Katakanlah seperti itu. Termasuk juga ke pelanggan. Kalau ke pelanggan lebih ngeri lagi nanti itu. Ya, kalau misalnya kita di rumah sakit, kita misalnya di klinik, wah akurat. Akurat gimana sih kamu itu? Pasien 3 kali bolak-balik ya opo? Mereka selama ya opo sih? Jangan-jangan alatmu tidak terkalibrasi dengan benar. Jangan-jangan doktermu itu gak serius. Jangan-jangan dia lulusannya gak benar itu. Panjang itu kajiannya ya. Panjang itu. Sehingga nanti, jadi, wah ini memang, panjang sekali ceritanya seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah sehingga nanti, teman-teman perlu pahami. Jadi kalau mau tagih brutal itu, termasuk nanti Anda juga tagih brutal. Termasuk Anda akan ditagih brutal sama pelanggan. Mana Pak? Mana Anda bilang cepat? Mana? Lamanya Pak. Mana Anda bilang singkat? Simple, mana simple, ribet urusan sama Anda itu, ribet. Yang ini, mana janjimu? Janji itu kan value, nilai-nilai yang kita anukan. Anda bilang, wah tempat yang nyaman, klinik kamar-kamarnya menyenangkan, ramah lingkungan. Coba lihat, delok sumpah, delok mumet, tembok-tembok kayak tempat sampah kayak begitu, kamar mandinya kayak gitu. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini baru dalilnya kita. Nanti prosesnya Anda akan lihat betapa lebih tajam lagi. Dan yang terakhir, tadi 2 pasang-pasangan. Nah, yang sendiri ini apa? Tyranny of or. Tyranny of or itu jangan sampai menjangkit di kita, termasuk di bisnis kita. Maka kita perlu melakukan apa yang disebut namanya genius of N. Apa itu? Tyranny of or itu begini, teman-teman. Jadi kalau warung itu isinya cuma pelanggannya 1-2, semua layanan value tadi keluar. Wah, senyumnya, cepatnya, ya ramahnya keluar semua. Tapi kalau sudah di warung itu 2 truk keluar, masuk, turbulensi terjadi. Namanya pesanan sama itu ayam bakar misalnya, ayam bakar 10 orang, sing kini ono sing kecut, ono sing pahit, ono sing ketuker, ono sing ini, sing soto dari rawon dari soto, jeruk dari kopi.
kopi dari es, macam-macam turbulensi. Bahkan menyajikannya sudah pokoknya dilempar. Terus lamanya juga. Aduh, sebelahnya sudah selesai makan, ini baru mau keluar. Itu tyranny of God. Sama juga teman-teman pada waktu buat makanan-makanan, ya. Kalau buat namanya makanan lemper ibu-ibu itu, kalau buatnya pesannya 10, 20, Anda buka, Anda makan, excellent, lemper terbaik di dunia. Tapi ya pesanannya satu kontainer, teman-teman, terus Anda ambil acak di tengahnya, Anda ambil, Anda buka, itu ono kerikile, ono racun, ono paku, ini segala macamnya, termasuk godong jati. Itu artinya apa? Bahwa kita ini selalu tidak bisa. Itu karena memang kita tidak mempersiapkan untuk bermain di skala besar. Jadi harusnya bagaimana? Pelanggan 1, pelanggan 1000, podo. Pelanggan sedikit, pelanggan banyak, sama. So far so good, ada yang berbeda. Ya, nah ini gimana masalahnya? Nah, nanti kita pelajari. Tapi ini fenomena yang terjadi teman-teman semuanya, ya, bahwa semakin membesar bisnisnya, ada yang lupa. Dia semakin lupa membangun kepemimpinannya, ya. Nah, sehingga terjadi turbulensi, nggak balance gitu loh. Kalau pondasi teman-teman, rumah kecil itu pondasinya 1 bata, bolehlah. Tapi kalau sudah 12 lantai, Anda masih bertahan dengan 1 bata, ambles ini nanti. Sama juga. Ya, dan selalu saya katakan, cara-cara yang dulu Anda lakukan sangat tidak berfungsi di zaman sekarang. Saat ini juga, ya. Jadi jangan pernah bermimpi. Ya, jangan pernah bermimpi Anda itu melakukan yang kemarin akan berhasil. Enggak, saiki sing terbaru aja belum tentu berhasil kok. Oleh karena itu teman-teman, maka kemampuan kapasitas kepemimpinan kita itu perlu kita lakukan. Karena nanti percuma, semua strategi yang bagus tidak akan bisa tereksekusi dengan bagus kalau memang people-nya bermasalah. Oke? Nah, kembali tadi, Abi, nagih pekerjaan itu kan bisa kalau ada value-nya. Ya, saiki ya apa caranya membangun value? Nah, yuk. Mas, keluarkan yang 9 develop tadi, Mas. Nah, ini ya, teman-teman perhatikan. Jadi mau membuat value itu panjangnya gak karu-karuan. Sebelum ini teman-teman, ini ada 9 startup develop. Ini ayah mengajarkan kepada kami alumni Grounded dengan cara ini. Jadi yang oranye itu, kalau misalnya saya ilustrasikan, itu seperti produk yang di atas, ya, seperti produk yang di atas, oke? Yang hitam itu adalah bagian alatnya, bagian channelnya, bagian mesinnya yang mengirim ya. Jadi maka pastikan teman-teman produk dan suppress infrastruktur pendukungnya itu perlu baik, ya. Jangan sampai cara mengirim prosesnya itu bagus, tapi produknya yang deliver jelek, ya. Jangan sampai produknya keren, tapi cara mendelivernya tidak elok. Jangan sampai. Dua-duanya. Itu yang disebut dengan namanya genius of end, ya. Jadi jangan sampai tyranny of God. Ya Allah, itu produknya keren, Bu. Tapi dodolannya, ya Allah, gak tega mangan itu. Aduh, tempatnya kayak begitu lelernya. Tapi rasanya, tengklengnya misalnya. Tengklengnya itu kalau dimakan rasanya itu. Kalau sudah masuk ke tenggorokan, kalau Anda sudah bilang, ceguan gitu, itu seminggu masih terasa. Enaknya luar biasa. Tapi kalau Anda lihat warungnya, gak tega. Laler. Aduh, Masya Allah. Ya jangan, ya. Atau sebaliknya, cara menyajikannya enak, keren, tempat gak enak, plus panganannya, ya. Nggak bisa, dua-duanya perlu terpenuhi. Oke, paham ya? Yuk, kita masuk sekarang. Produk. Nah, ayo Bi, bagaimana kita buat produk? Dorong. Jangan masuk ke sini dulu. Ada 4 pertanyaan validasi dulu di awalnya. Apa itu? Kalau Anda mau bisnis, pastikan dulu pertanyaan penting itu. Apa? What is problem? Ada masalah apa di pasaran sampai bisnis Anda itu muncul? Ini saya lihat tadi bisnisnya itu, yang bisnis knalpot, bisnis ini segala macamnya. Maka pertanyakan teman-teman, itu 4 pertanyaan validasi penting itu, ya. Untuk validasi penting. Yang pertama adalah what is problem? Ya, ada masalah apa di market? Ya. Ada banyak orang yang butuh knalpot di. Oke, betul. Ada tiap hari permintaan itu ada. Oke, itu baru segmen. Segmen itu orangnya sembarangan. Ya, maka Anda nanti perlu memahami apa perbedaan segmentasi, targeting, dan positioningnya. Ya, nah segmen itu ada semua pemakainya. Kalau bicara target market itu adalah orang pemberi revenue terbesar. Contoh misalnya, knalpot itu dibutuhkan oleh semua orang. Anak-anak, orang tua, segala macamnya. Tapi
sesungguhnya dari yang pesan-pesan itu siapa sih memberikan revenue terbesar? Roti tertentu mereknya misalnya. Dimakan oleh baby? No. Dimakan anak kecil? Yes. Dimakan remaja? Yes. Dimakan orang dewasa? Yes. Dimakan orang expired? Expired apa? Expired itu orang yang apa ya? Yang sepuh, yang sudah menunggu waktu itu. Nah, itu expired itu misalnya. Nah, itu kan ada persentasenya. Roti tertentu misalnya mereknya. Jumlahnya ini ada 10%, 15%. Oh, ternyata ada 70%. Jelas siapa itu? Oh, remaja. Nah, maka pertanyaan ini penting untuk menjawab nomor 2. Ya. Jadi yang pertama, what is problem? Ada masalah apa dengan market sampai akhirnya Anda munculkan kenapa banyak permintaan B? Oke. Yang penting kalau permintaan ya. Kenapa? Anda cek teman-teman, pembunuh startup terbesar di muka bumi ini adalah yang tidak punya market. Oke? Karena nanti revenue bisa muncul dari 2, produk yang proven dan punya market. Nah, banyak teman-teman tidak memvalidasi, ada marketnya enggak gitu loh. Apalagi kalau contoh misalnya kemarin itu, waktu terjadi COVID kemarin itu, orang berdoyong-doyong pivot kemana? Ke frozen ya. Ada teman yang langsung ambil reseller 300 juta, langsung buat cabang. Saya tanya, siapa yang butuh? Siapa? Ada yang beli memang. Oh, insya Allah kalau kita nanti mau berdagang, insya Allah akan carikan jalannya dan Allah akan kasih pelanggannya. Loh, ya iya rek, kabel insya Allah yang mumet lek ngono iku. Kalau misalnya insya Allahnya itu tidak pakai modal, tidak masalah. Ini modal sampai 300 juta. Tidak bisa kan kita melakukan dengan cara-cara yang lebih saintis. Contohnya ya opo. Kalau memang misalnya sekarang tuh banyak permintaan frozen, kan bisa kamu keliling ke RT-mu, RW-mu. Pak, kalau saya mau buat frozen, Bapak kerson enggak? Bapak mau enggak pesan Pak kira-kira? Ini rasain. Oh mau, aku mau ini. Mau ini. Lihat, dicuatet semua akhirnya. Masya Allah, di RT saya butuh 500 pack per 3 hari misalnya. Ya, nah kalau sudah ada opportunity kayak begitu, kan Anda tinggal datang ke reseller, datang ke distributor, datang ke cabang-cabang, bilang, Pak ini ada permintaan Pak, terus terang aku nggak punya modal. Nah, ini ya apa caranya? Nah, sudah. Barangku kasihin ke sana, nanti APP-nya segini, untungnya segini kita bagi 2. Nah, dengan cara itu kan bisa mendapatkan revenue kita. Daripada Anda buka seperti itu, terus mau dilempar kemana, mau dibawa kemana, siapa yang mau beli gitu loh. Berarti teman-teman, ya, pahami dulu. Ini saya belum bicara produk. Mundur lagi ke belakang. What is problem? Ada masalah apa? Knalpot tadi itu. Banyak orang yang butuh knalpot. Oke, siapa itu? Wah, macam-macam akhirnya. Kenapa? Karena pertanyaan kedua itu sudah mulai menukik, teman-teman. Who is? Siapa sesungguhnya yang membutuhkan knalpot itu? Siapa sesungguhnya yang membutuhkan skincare Anda dengan merek itu? Siapa yang membutuhkan poli gigi? Siapa? Bisnis itu perlu clear antara bisnis itu perlu maco, jangan bencis apa? Gak jelas, gak lanang, gak wedok. Apa ciri-cirinya? Selalu kalau ditanya, ini produk untuk siapa? Semua orang. Kalau sudah bisnis itu, ya, kalau semua bisnis itu sudah ngomong seperti itu, siap-siap dia membunuh kematiannya. Dia siap-siap membunuh kematiannya. Ya. Dia menunggu waktunya itu. Oke ya? Nah, teman-teman, yang pertama tadi adalah, what is problem? Ada masalah apa di market itu? Sampai Anda muncul, oh iya ada banyak permintaan. Yang kedua, who is siapa? Lebih menukik lagi. Yang ketiga baru, what is your solution? Nah, di nomor 3 ini banyak akhirnya kegagalan para UMKM. Nah, what is your solution itu lebih kepada jalan apa yang kamu berikan, jalan keluar apa yang kamu berikan. Nah, itu berupa apa? Berupa value. Nah, oleh karena itu disinilah teman-teman yang menjadi kritikal. Disinilah yang akhirnya membuat 2 perbedaan penting antara apa itu pedagang dan apa itu pebisnis. Maka selalu saya bilang sama teman-teman semuanya, ya, apa beda pedagang sama pebisnis? Kenapa selalu saya mengingatkan seperti itu? Eman-eman teman-teman, sayang kalau Anda itu menjadi seorang aset Anda seperti pebisnis, tapi mental Anda seperti pedagang. Ya, nah, pedagang itu teman-teman yang di kepalanya cuma ada transaksi. Setiap ketemu orang dijualin, setiap ketemu orang gelaran daster, masuk grup gelaran daster, jual ini semuanya. Ya, di kepalanya pokoknya transaksi. Tapi kalau pebisnis, nah, dia punya 2 tugas penting. Apa itu? Value creator, membuat value dan problem solving, dan memberikan jalan keluar. Jadi value itu akhirnya teman-teman adalah untuk mengunci jalan keluar yang Anda berikan. Ya.
Karena kalau value tidak problem solver, berbahaya juga gitu loh. Apa namanya, layanannya sih bagus, layanannya bagus, cepat, bersih tempatnya, tapi bukan itu sebenarnya yang saya mau. Nah, gitu loh, misalnya. Contoh misalnya, value-nya adalah kecepatannya bagus, dokternya ramah-ramah ini, tapi ada satu yang menjadi problem solver pasien itu tidak terpenuhi. Apa? Nggak cepat sembuh misalnya, nggak take care obatnya. Ya, gagal. Betul nggak? Karena nanti ujung-ujungnya value itu akan dibenturkan kepada hasil dari revenue yang dihasilkan oleh customer. Ada alat ukurnya, ya, seperti itu. Nah, oke, nah value itu teman-teman. Nah value, what is your solution? Jadi kamu memberikan jalan keluar apa? Memberikan jalan keluar apa? Ya, apa namanya? Memberikan jalan keluar apa? Nah, memberikan jalan keluar, ya tadi itu masalah-masalah yang pertama tadi yang dihadapin. Nah, seperti itu. Makanya kalau Anda nanti memberikan value dan problem solving, kalau di atasnya memang tidak ada masalah, ya kesulitan kita, maka mengira-ngira. Itulah yang akhirnya value muncul dari persepsi pebisnisnya, dari kitanya. Kira-kira kalau dikasih ini enak kayaknya. Kira-kira, itu yang tidak akan proven hasilnya nantinya, ya. Oke ya, sudah ya. Dan yang keempat itu yang paling menarik, how big, berapa jumlahnya, berapa jumlah orang yang butuh itu. Kalau satu paket misalnya kecantikan 30.000, yang butuh adalah anak-anak muda usia begini yang banyak jerawatnya, sekitar 60 juta, marketnya, wow, uangnya luar biasa sekali. Oke? Sehingga dari situ jadi ketahuan, oh dibutuhkan sebuah produk yang ini, produk knalpot, produk kosmetik, produk ini. Tapi yang seperti apa value-nya itu belum teman-teman. Kita masih perlu melakukan validasi lagi. Apa itu? Setelah ketahuan produk apa yang dibutuhkan, oh berarti butuh knalpot, oh butuh skincare, oh butuh krim untuk apa namanya glowing, butuh krim anti flek misalnya, ya kan? Itu kan kebutuhan produk. Tapi anti flek yang koyo apa kan belum. Knalpot yang koyo apa kan belum. Knalpot yang kecepatannya jos, tapi gak ada suarane. Kayak maling, kayak jin. Tapi gak ada suarane, misalnya begitu ya. Nah, gimana cara validasinya? Setelah kita tahu produk apa yang dibutuhkan tadi, ayo kita tracking lagi. Supaya apa? Ujung-ujungnya kita itu kepengen punya produk yang ini teman-teman, yang dibawa competitiveness. Kita kepengen punya produk yang bisa yang bisa memberikan jalan keluar, dibungkus dengan value yang cukup bagus dan kompetitifness menjadi pilihan market. Loh, apakah mungkin produk-produk yang sudah keren seperti itu belum jadi pilihan market? Oh, ada nanti ya. Ada ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita setelah tahu produk seperti itu apa kita lakukan? Nah, teman-teman, mulai sekarang ayo kita melakukan audit kompetitor. Apa audit kompetitor itu? Audit kompetitor itu adalah siapa pemain-pemain yang bermain di industri yang sama dengan kita itu. Yang Anda lihat tuh 5C-nya. Apa? Corporate apa? Perusahaan yang besar, yang paling besar, yang berskala internasional, perusahaan yang viral, perusahaan yang yang unik, perusahaan yang pokoknya intinya perusahaan-perusahaan yang mengganggu omset Anda, gitu ya. Nah, setelah Anda ketahuan perusahaan-perusahaan itu, maka Anda tracking kepada 13P-nya. Apa itu? People-nya seperti apa? Orang-orangnya seperti apa? Terus yang kedua adalah prosesnya seperti apa? Place-nya seperti apa? Tempatnya, orangnya, packaging-nya. Anda perhatikan satu-satu semuanya. Wah. Dari setelah Anda memperhatikan audit kompetitor itu, Anda jadi ngerti. Oh, jadi ini toh yang selalu dibanding-bandingkan. Kenapa? Karena pelanggan punya satu penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Apa itu? Membanding-bandingkan. Walaupun Farel sudah mengatakan ojo dibanding-banding. No. Tapi pelanggan itu tuatap pada pekerjaannya selalu membanding-bandingkan. Nah, dari kita lihat audit kompetitor itu, kita ngerti bahwa pelanggan itu membanding-bandingkan kita itu tempat kita dengan tempat kompetitor. Ya, produk kita dengan kompetitor. People kita dengan kompetitor. Semua dibanding-bandingkan. Sampai akhirnya Anda tahu apa yang disebut dengan namanya competitive factor. Mereka mesti membandingkan. Pantes produkku enak kok milih ke sana. Ya, tempatnya lebih strategis dia. Di tempat kita, Masya Allah. Tempat kita, di mana Bu tempatnya, Bu? Tempat kita itu susah menjawabnya. Karena tempat kita itu hanya Allah dan kita yang tahu. Saking nyelempitnya. Tempat kita itu
kalau mau ke tempat kita itu 21 tikungan, 7 tikungan mobil kiri kena, bumper kiri kena, 7 tikungan, bumper kanan kena, 7 tikungan, mobilnya rusak. Ya, sangat merumitkan tempat kita. Misalnya seperti itu ya. Nah, mereka selalu perhatikan, dibandingkan ini. Nah, jadi Anda tahu, supaya produk Anda itu menjadi pilihan market, maka Anda perlu kunci 12 tadi. Itu yang disebut dengan namanya 12 key success factor. Kalau produkku akan menjadi pilihan market itu, maka apa? Orang-orangku yang harus knalpot, desainernya hebat-hebat. Dia tiap hari harus cari itu desain-desain terbaru knalpot. Ya, itu orang-orangnya. Gercep, lasnya sempurna. Gimana lah sempurna? Orang gerigi-gerigi gitu. Cepat pengerjaannya. Itu people-nya. Terus desainnya unik-unik, terbaru, kekinian. Ya. Wow, besar depannya, besar tengahnya, macam-macam pokoknya. Tiap hari riset dia itu ya. Terus apalagi packagingnya. Ada listnya, ada ininya. Bahkan produk itu kadang-kadang kalau dibuka sama pelanggan tidak dibuang, mereka selalu unbox. Wah, ayo perhatikan gini-gini, nggak dibuang. Sajane mereka pengen pamer unboxnya saja, alatnya nggak dipakai kadang-kadang. Nah, seperti itu ya. Nah, dipilih semua itu. Wah, sampai akhirnya ada kunci. Itu yang disebut namanya causal loop. Causal loop itu apa? Anda sudah mengunci, ya. Anda sudah mengunci faktor sukses tadi itu yang tidak akan mungkin pernah gagal. Jadi Anda selalu memperhatikan semuanya, dikunci semua. Orangnya, people-nya, place-nya, prosesnya, dikunci semuanya. Nah, setelah itu, sebelum diturunkan jadi value, dikunci lagi dengan 12 kinerja unggul. Orangnya misalnya. Syarat orang buat kita apa? Ya minimal alumni Institut Knalpot Indonesia. Misalnya. Kalau perlu IP-nya 4,0. 4,01 misalnya. Terampil, 2 tahun dia. Pernah ikut proyek-proyek Bank Dunia, misalnya. Ya. Nah, itu dikunci semua, 12 indikatornya. Desainnya harus seperti apa? Desainnya tidak akan pernah repeat. Jadi orang yang sudah pernah desain knalpot A misalnya, mau minta yang A, no. Tidak, Pak, kami tidak akan mengeluarkan uang itu. Berarti kalau desain ini akan di-repeat oleh yang lainnya, berarti bukan kita yang melakukan. Karena kita sudah bersumpah, misalnya, kita bersumpah bahwa tidak akan pernah repeat order itu walaupun dibeli berapapun mahalnya. Kenapa? Karena kita memang inovasi tanpa henti ya, misalnya seperti itu teman-teman. Sehingga orang jadi tahu, produk lama. Ini kamu baru buat ya? Mesti kamu tidak buat di Tegal atau di mana? Oh iya, aku buat di sana. Iya, karena yang di sana itu yang terkenal sebagai knalpot terbaik di dunia, tidak pernah mau repeat dia itu. Selalu dengan kreasi baru. Nah, ada kemungkinan juga akhirnya revenue kita bertambah. Anak-anak itu bosenan. Sehingga mereka itu bisa kontrak panjang. Aku kontrak 5 tahun. Tahun kedua kamu siapkan. Tahun ketiga siapkan. Jadi bertahun tuh ganti knalpot. Misalnya ke sosial temennya. Per bulan ganti knalpot. Perlu per hari ganti knalpot. Sampai orang tuanya. Ya Allah lele. Bendina uangmu kamu ganti knalpot. Mau bawa makan dah kamu itu knalpot. Misalnya. Saking pinternya yang punya bisnis seperti itu ya. Nah teman-teman semuanya. Setelah dikunci dengan 12 itu baru akhirnya turun value. Knalpot saya ya apa 5 wow-nya. Wow kecepatannya ya. Jadi keren memang knalpot itu. Kalau pesan knalpot itu ya, enggak usah dinteni ya. Bahkan kita batin sudah jadi. Saking cepatnya knalpotnya itu ya. Ya, beda dengan tempat lain. Produknya bagus, kualitasnya bagus, tapi Masya Allah lamanya gak karu-karuan, nunggu yang 2 bulan, 3 bulan, ini bayar DP, bayar repot pokoknya. Misalnya begitu. Desainnya, orangnya, ininya, cepatnya itu, Masya Allah, cepatnya itu. Dia punya model request yang asik gitu loh. Ya, pesan online dulu, dipersiapkan marketnya, disiapkan ininya, dan seterusnya, sampai nanti akhirnya, sampai akhirnya nanti itu jadi betul-betul produk yang bagus ya. Orangnya, produknya dan seterusnya ditentukan, dirumuskan teman-teman. Waktunya, kecepatan segala macamnya ya, akhirnya jadi. Nah, jadi yang dibilang dengan value itu akhirnya ketemu di sini teman-teman, bahwa value itu ada bicara tentang 5 wow tadi itu loh. Tempatnya, orang-orangnya, produknya, kalau sudah makan produknya, ampun deh, layanannya, nah, misalnya kamu seperti itu ya, udah ya, oke ya. Nah, tapi ingat teman-teman,
Nah, kan sudah ke bawah nih, produk sudah ketemu nih, udah produknya seperti itu ya. Ya, kan sudah turun nih akhirnya produknya seperti itu. Nah, tapi ingat teman-teman, sekarang kita bicara layanan, bahwa produk yang keren tadi seperti itu hanya bisa dilakukan atau dikunci dengan norm. Norm itu hitung-hitungan. Ya, jadi selalu ada standarnya. Anda mau perhatikan ke rumah makan ke brand-brand besar ya. Jadi 2 menit, 3 menit, bahkan mereka pakai jam pasir. 2 menit, 3 menit, kalau enggak gratis ya. Misalnya ayam 3 menit, wah kalau tidak Anda akan gratis, nggak usah bayar. Bahkan bonus es krim, misalnya kayak di McD atau KFC. Begitu Anda lihat tagline-nya, Anda langsung kontak teman-teman satu pondok untuk datang berdoa. Kita berdoa bersama supaya mereka lebih dari 3 menit. Ya Allah ya Rob, ya Allah itu. Gak mungkin teman-teman, karena sudah dihitung bahwa mengerjakannya itu cuma satu setengah menit. Tapi mereka mempromiskan 3 menit dan mereka menantang. Tidak akan mungkin losing gitu mereka. Cuman, nah ini kadang-kadang perusahaan melakukan gimmicks, melakukan wow experience. Apa misalnya? Kadang-kadang ngalah mereka itu ya. Pura-pura, aduh, Bu mohon maaf ada keterlambatan di belakang begini kami terlambat lebih kami 3 menit setengah, maka sebagai apresiasinya ibu dapat es krim. Wah, seneng gini es krim ini ya. Nah, perlu dungo manen kayak begitu ya. Nggak akan mungkin terjadi ya seperti itu. Nah, dengan norm. Nah, itu perlu digarantikan. Nah, itu nanti akhirnya ada ditagih sama pelanggan. Maka nanti secara internal kita yang di bawah ini bahwa kualitas yang seperti itu, produk-produk itu hanya bisa di-drive oleh people yang bukan hanya perform tapi outperform. Hanya bisa di-drive oleh people yang luar biasa. Itulah yang membuat akhirnya produknya competitiveness. Teman-teman, di worksheet atau di borang ini atau di guiding di dalam pola ini, yang menarik teman-teman, apa yang belum Abi bahas? Yang belum Abi bahas adalah apa? Pricing dan omset. Artinya apa? Kalau produk itu mekanismenya sudah dibuat seperti ini, sudahlah. Anda itu nggak usah bahas ini. Otomatis hargamu yang paling bagus. Ya, bahkan kamu mau membuat harga sekarapmu. Karena nggak ada kompetitor yang berada seperti itu dengan layanan yang kayak begini. Ya, dan otomatis omsetmu akan naik. Oke teman-teman, dari situ saya menghantarkan bagaimana value itu akan disiapkan. Nah, inilah makanya akhirnya bisa kita minta. Mana waktunya, mana ini. Katanya kok bersih, katanya kok ini, katanya kok ini. Nah, secara internal kita bisa melakukan seperti itunya. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang saya masuk yang kedua. Yang kedua adalah, teman-teman, banyak pekerjaan yang tidak bisa ditagih. Jangan-jangan, memang belum ada standarisasinya. Itu yang disebut dengan namanya definisi normal. Mas Priyo atau Mbak Caca boleh nanti dibuka yang borang eksekusi nantinya. Nah, maka teman-teman, ya sebelum memastikan nanti untuk bicara eksekusi nanti itu ya, yang execution itu, yang satu borang execution itu. Nah, aduh, agak kebaca ya. Nah, di sini dijelaskan semua teman-teman. Makanya nanti tugas penting leader itu adalah memastikan betul semuanya. Apa? Ya banyak hal di sini nih. Memastikan dari goal awal ke goal akhirnya berapa. Memastikan semua prosesnya sudah benar tidak. Piranti-pirantinya siap enggak. Termasuk definisinya. Nah, contohnya apa sekarang misalnya? Misalnya warung. Ya, kita mau buka warung misalnya. Sekarang yang dibilang dengan definisi normal. Dapur normalmu itu kayak apa? Ukurannya berapa? Layoutnya seperti apa? Tingginya seperti apa? Yang dibilang dengan normal dapurmu itu jika apa? Selalu kering. Ya, selalu kering. Terus untuk selalu kering misalnya. Terus apa? Di piringnya selalu terisi 15. Ya. Garpunya berapa, ininya berapa? Ketinggiannya atapnya, lantainya selalu kering. Tidak berjamur, tidak lengket misalnya. Mengkilat. Nah, terus lampunya ada 12 lampu selalu nyala. Ya. Terus ada ini misalnya penarik uapnya selalu menyala. Dan itu dinyalakan 5 menit sebelumnya dan dimatikan 5 menit setelahnya. Ini semuanya. Nah, itu teman-teman.
Nah, jadi saya ingatkan lagi, sebelum Anda nanti menagih, itu dulu dipenuhin. Syarat itu dipenuhin. Jadi kondisi-kondisi normal. Kondisi normal itu apa? Kondisi yang kita inginkan. Nanti akan berlaku di semuanya. Ya, akan berlaku di semuanya. Kondisi normal itu, ya. Itu baru dapur. Yang dibilang koki normal itu seperti apa? Datanya jam berapa, cara masaknya apa, sudah bisa masak 13 resep, tersertifikasi semua, terstandar, setiap masak normnya 7 menit, ini disajikan dengan display stylish yang seperti apa, bla 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 bla. Semua itu kondisi normal, ya. Semua itu kondisi normal. Karena nanti teman-teman, banyak orang tidak mempersiapkan normal. Karena karena kalau kita sudah punya kondisi normal, maka kita hanya tinggal menambahkan persiapannya untuk menuju ke normal itu bagaimana. Contoh misalnya, kalau misalnya di dalam layanan kita bahwa kita bilang jam 8 tim kita itu ya yang dengan kerudung sekrafnya warna pinky dengan stylish nomor 15, kerpusnya merah marun dengan lipstick yang nomor 4, bedaknya tipis soft, baju batik misalnya, celana gelap, sepatunya hak tinggi segala macamnya, dengan make up yang seperti apa, dengan wangi yang seperti apa, jam 8, maka sudah pasti teman-teman. Ya, mereka kalau sudah bicara preparingnya, persiapannya sudah pasti. Bisa 2 jam sebelumnya, bisa 1 jam setengah sebelumnya mereka berangkat. Karena nanti akan dihitung motor waktu datang, naruh helm, dandan, grooming, menyiapkan komputer dan segala macamnya. Nah, baru melayani. Kalau tidak, teman-teman, pasti akan terjadi. Bisa sambil melayani, sambil nyalakan komputer, ayo Pak, silakan duduk Pak, ya. Bahkan yang lebih parah lagi, kerpusnya miring ke kiri, kerudungnya miring ke kanan, bahkan lipstiknya bisa mencong, termasuk bulu matanya yang jatuh satu, ya. Itu akan terjadi semua faktor-faktor itu, ya. Kenapa? Ya karena tidak dipenuhi standar normalnya itu. Nah, kondisi normal itu perlu dipersiapkan, ya. Dan kondisi normal tadi yang mau itu perlu dikawal aktivitasnya, ya. Perlu ada aktivitas yang seperti itu. Sehingga nanti kalau misalnya dapur tadi kan standarnya 10, gelasnya 5, piringnya berapa. Maka pada waktu nanti kita inspeksi ke dalam, ada gelasnya 8, kita tinggal nanyakan kepada chefnya, chef, dapurmu normal enggak? Maaf Pak, ya betul Pak. Dapur kami belum normal Pak, karena ada 2 piring yang belum masuk. Dia udah paham. Ya, wah, tapi kalau enggak ada definisi seperti itu, tiap hari berantem kamu. Hei, kamu tahu enggak normal enggak? Dapurmu normal enggak? Normal Pak, sudah bersih, sudah begini kok. Normal gimana? Normal dasmu itu apa sih? Ikut dulu Anda. Sendoknya berapa sih? Standar kita 10 dan enggak punya Pak. Itu ada berapa? Berapa Pak? Aduh, belum saya cek Pak. Aduh ya Allah ya Rob. Aduh, sakit semua teman-teman. Ini kalau puasaan emosinya semakin meletup-letup Anda itu, ya. Dan berlaku di semua pekerjaan. Nah, sehingga nanti di sini pastikan dulu teman-teman, ya, definisi normal itu persiapannya bagaimana, ngawalnya bagaimana, dan done itu selesai. Maka nanti setiap semua pekerjaan ada definisinya. Jadi yang dibilang dengan namanya OB sudah menyelesaikan itu bagaimana? Banyak orang yang mengatakan bahwa OB itu menyelesaikan pekerjaannya selesai, dianggap selesai. Walaupun pelannya masih di situ, walaupun embernya di situ, wipolnya belum dikembalikan. Padahal kenapa? Memang tidak ada definisi yang jelas di situ, klausalnya. Nah, sehingga nanti kalau mau Anda mengatakan bahwa itu selesai, maka dituliskan bahwa OB yang selesai itu adalah jika pekerjaannya sudah selesai. Pekerjaan yang mana? Ya standarisasi yang kita mau. Lantainya mengkilat, wangi, baunya tidak berjamur dan seterusnya. Dan pepelan tadi dikembalikan, sapunya digantung, wipolnya ditaruh di sudut, ini ditudut, segala macamnya, tanda tangan, difoto, approval, kirim. Itu selesai. Ya. Nah, jadi teman-teman, kita bisa lihat dari 2 faktor. Yang pertama memang kita tidak memahami terkait dengan keilmuan bahwa nanti bahwa target pekerjaan, target brutal itu selalu terkait dengan value apa yang kita mau, ya. Terus yang kedua, kita lupa mempersiapkan standar-standarnya, ya. Bahwa yang dibilang dengan normal
kondisi tertentu itu begini. Normal itu ya standar yang kita mau dan itu nanti menghasilkan kalau diselesaikan. Nah, terus yang terakhir lagi ya, yang lebih penting lagi adalah siapapun orang yang mau mengeksekusi dan dikasih amanah itu pastikan dengan 3 pertanyaan penting sebelum saya menutup sesi ini dan kita lanjut ke tanya jawab. Saya khawatir nanti teman-teman ada banyak pertanyaan yang kesimpan nanti akhirnya dipendam jadi bisul, jadi pikiran nanti ya. Ya. Jadi sebelum Anda memberikan amanah orang untuk dieksekusi ya, dan nanti hasilnya Anda tagih, pastikan teman-teman dengan 3 hal. Yang pertama, sudahkah perintah kita jelas? Lihat teman-teman bagaimana waktu kita menyuruh tim kita ya. Sebar brosur. Sudah langsung berangkat dia Pak motor. Lapor balik. Sudah Pak, sudah saya sebar. Berapa? 1 rim. 1 rim berapa? 1.000 itu Pak. 2.000 Pak, saya bagi 2. Oke, 2.000. 500 Pak, saya bagi 2, 1.000. Oke. Kamu sebar di mana? Ya macam-macam Pak. Sungai, sawah, pasar dan seterusnya. Ya, loh, kok bisa ke sana? Ya karena perintah nggak jelas. Ya, paham? Yang kedua, pastikan piranti-piranti dan infrastruktur pendukungnya ada, teman-teman. Pokoknya kamu ngasihkan brosur yang ini, catat ini. Tapi gak ono formnya, gak ono ini, tidak ada perangkat-perangkatnya. Ya, gimana mereka mau mengerjakan itu semuanya? Ya, pastikan itu semuanya ada perangkat-perangkatnya. Supaya nanti mereka tidak ada alasan lagi. Dan yang ketiga, teman-teman, apa? Yang paling penting adalah, sudahkah orang-orang yang akan kita kasih amanah untuk mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan itu sudah diberikan skill pekerjaan-pekerjaan atau ilmu-ilmu yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang dia akan kerjakan. Banyak teman-teman itu yang akhirnya mengambil orang tidak membekali dulu skillnya langsung ditempatkan. Sehingga hasilnya sangat buruk. Nah, kalau sudah pekerjaan-pekerjaan buruk seperti itu, Anda mau tagih apanya? Ya, pasti akan buruk hasilnya. Dan itu sudah pasti tidak akan menghasilkan. Padahal di ujung-ujung pekerjaan kita adalah bahwa pekerjaan itu hanya 2 syaratnya. Selesai, tuntas, atau done yang disebut dengan biasanya, and result. Dan menghasilkan. Karena nanti di ujung-ujung pekerjaan kita selalu ada, pada waktu teman-teman itu masuk ke pekerjaan, teman-teman itu masuk ke kantor, harusnya leader itu di depan pintunya untuk selalu menanyakan terkait dengan apa? Terkait dengan intake-nya. Apa intake itu? Pertanyaan-pertanyaan dalam pekerjaan itu. Yang pertama adalah selalu ditanyakan adalah apa yang kamu kerjakan, apa prioritasnya, apa sudah kamu selesaikan, apa yang kamu hasilkan dan seterusnya. Ya. Nah, nanti kalau mereka sudah keluar, baru ditanya, ayo berapa uang yang kamu setor hari ini, berapa transaksi yang terjadi, ya, berapa unit yang terjual, berapa uang apa? Ini yang menarik, pertanyaan nomor 4 dan 5, berapa buyer yang datang ke toko kita? Nah, buyer itu apa? Buyer itu pelanggan baru. Pelanggan baru itu apa? Jelas indikasi dari marketing kita. Berarti kalau kita nggak punya buyer tiap harinya, berarti marketing kita nggak bekerja. Ya. Nah, itu yang kedua. Apa customer hari ini yang repeat? Customer yang repeat itu apa? Customer itu apa? Customer itu adalah pelanggan yang repeat, pelanggan yang lama. Nah, pelanggan yang repeat itu karena 2 hal. Karena service kita dan karena proses kita bagus. Dan itu sebaliknya, kalau pelanggan-pelanggan yang tidak datang, tidak repeat, maka sudah dipastikan bahwa servis kita dan layanan kita buruk. Teman-teman, itu sedikit mungkin yang mengantarkan diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyak punya gambaran bahwa, saya harus persiapkan base on-nya, saya harus persiapkan ini. Panjang lah. Panjang leader itu berpikir bagaimana dia menyiapkan infrastrukturnya. Karena di ujung-ujungnya nanti adalah bahwa leader yang mampu mempersiapkan lingkungan yang kondusif, pasti dia akan mampu mendorong untuk timnya bertumbuh dengan luar biasa, ya. Dan mereka akan menjadi human magic, ya. Mereka akan pinter dengan sendirinya karena nalurinya kan sudah ada di era pemenangnya dia itu, ya. Nah, tinggal infrastruktur pendukungnya, sarananya disupport dengan coaching, mentoring dan konseling. Insya Allah mereka akan tumbuh menjadi orang-orang superhuman dan human magic, ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Mas Priyo. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan sesuatu yang cukup berharga sore hari ini sebagai bekal untuk berbuka nanti maghrib, ya. Teman-teman di Palu sudah berbuka seperti ini. Baik, terima kasih Coach Abi Darwis. Alhamdulillah ini sudah luar biasa nih materinya di sore hari ini tentunya. Nah, saya tidak ingin membacakan satu persatu pertanyaan karena terasanya nanti waktunya terlalu
terlalu singkat ya. Nah, maka dari itu nanti silakan dari teman-teman juga dari sahabat Evaporia dimanapun Anda berada yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand ya lewat reaction yang ada di aplikasi Zoom. Nah, nanti bertanya langsung kita akan add sebagai panelis, kemudian bertanya langsung dengan Coach Abi Darwis. Nah, silakan nih, monggo nih teman-teman nih yang ingin langsung bertanya nih daripada nulis nih capek nih nulis gitu kan, yang langsung bertanya dan langsung tegur sapa nih dengan Coach Abi Darwis nih, dipersilakan. Oke, kita tunggu siapa nih kira-kira nih. Oke, sambil kita tunggu. Coach, tadi tuh ada beberapa saya simak di awal nih Coach gitu terkait dengan tiga hal yang harus disiapkan kita gitu kan. Pertama memang harus jelas perintahnya gitu kan, kita kasih perintah yang jelas, terus kita juga harus punya perangkatnya juga sudah ada gitu kan, sudah perangkatnya sudah. Terus yang ketiga itu orangnya sudah dibekali dengan kemampuan gitu kan, nah dengan skill gitu. Nah Coach, kalau masalah kita sekarang tuh kalau ada istilah learning by doing Coach. Nah kalau dikaitkan dengan tiga hal pokok ini, terutama poin yang ketiga di Coach, jadi kan harus dibekali dulu nih orangnya. Kalau orangnya tuh kita kasih tapi sambil belajar lah gitu, learning by doing gitu. Itu bagaimana nih? Iya, tapi kan tetap dikawal toh. Jangan sampai learning by doing dengan cara yang sangat liar kan gitu. Karena kita kan terbatas waktunya, terbatas sumber dayanya, terbatas orangnya. Kalau tidak betul-betul efektif kan nanti akhirnya terjadi pemborosan. Kenapa piranti itu kita kunci? Supaya tidak punya improvisasi untuk lain-lainnya. Contoh nih ya, Mas Priyo saya bilang, Mas Priyo tolong buatkan proposal untuk pengajuan bazar. Udah buat. Kalau piranti-pirantinya, wah mereka begini, ganti lagi. Sehari itu sampai hanya buat proposal Pak. Tapi kalau pirantinya sudah ada, Mas Priyo buat proposal seperti ini, 2 menit selesai Mas. Ya, nah jadi terkait dengan kondisi-kondisi kita yang sudah terbatas, itu yang kita harus perlu cermat. Bagaimana kita memberikan sebuah pekerjaan-pekerjaan pada mereka yang langsung siap pakai langsung siap pakai, sudah dikawal saja, langsung efektif dia, karena sudah teruji gitu loh. Ya, tapi kalau tidak di level-level operator ya nanti mereka improve kan nggak perlu. Contoh misalnya nanti level-levelnya juga gitu kan ya. Kalau sudah di operator kan tinggal ngerjakan saja. Kecuali di level-level medium misalnya yang mulai sudah balance antara experience-nya sama skill-nya. Termasuk kalau sudah yang di leader, yang di tingkat leader, yang mereka sudah kerangka berpikir desain thinkingnya lebih dominan, lebih besar lagi. Maka mereka lebih banyak berpikir karena skill-nya udah mulai kecil, udah mulai presentasinya mulai kecil. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Karena kalau nanti akhirnya terjadi kesalahan, ini kan bicara waktu, bicara cost, bicara kepuasan pelanggan, bicara banyak hal. Sehingga nanti pada waktu nanti masalah-masalah yang kecil itu jadi masalah besar, akhirnya berdampak ke mana-mana. Makanya kita kunci tadi itu, dipersiapkan skill-nya. Ya. Siap. Sudah ada yang gabung Coach untuk bertanya langsung nih. Ada, kita sapa dulu Mas Sunan Al-Kausar. Silakan Mas Sunan. Ya, assalamualaikum Coach Abi. Waalaikumsalam. Ya, ini saya perwakilan dari Al-Kausar FPV Pajajaran. Saya ini bergerak di bidang lembaga pendidikan dan qadarullah saya diizinkan menjadi kepala sekolah Coach. Begini Coach, ini sebenarnya ada 2 pertanyaan, cuma saya coba fokus satu dulu. Ini terkait dengan sekolah butuh butuh siswa. Terus kami mengejar menggunakan ya digitalisasi media digital dan sebagainya. Lah ternyata kok kompetitornya itu menggunakan cara yang lain, pendekatannya persuasif. Oke, kita lakukan lagi pendekatan persuasif. Lah kok kompetitornya itu menggunakan cara yang lain lagi. Ini kok kayak nggak selesai ya, kita ngejar-kejaran lah gitu, Mas. Nah ini sebetulnya kita ini mau terus ngejar-ngejar kompetitor ataukah ini? Soalnya kita kalau ini kok kayak nggak selesai untuk hanya mendapatkan customer saja. Ya, satu pertanyaan itu, Coach. Iya, makanya. Iya. Makanya sekarang Anda fokus ke siapa target marketnya gitu. Nanti kalau Anda bicara business positioning, Anda akan tahu selalu ada 3 hal kan, kompetitor, ya, kita, pelanggan, selalu ada begitu kan, ya. Apa yang paling bego apa? Apa yang paling bego? Yang paling bego itu kita sama kompetitor berantem,
Terus pelanggan bilang, ente ngapain? Bukan itu yang kita butuhkan. Contoh misalnya, Anda berantem perang harga. Kata mereka, ente ngapain? Bukan itu yang saya butuhkan. Saya butuhkan itu adalah butuh guru-guru yang care, misalnya. Kan kacau kayak begitu. Iya. Nah, sekarang yang sakit di hati, bahkan tembus sakit ke kantong. Apa itu? Itu terjadi jika kompetitor dengan mudah memenuhi semua keinginan pelanggan, tapi kita sedikit pun tidak bisa menyentuh pelanggan itu. Aduh, dia sekolah sana kok enak sekali jadi siswa itu ya. Aduh, pada jadi siswa bahkan nolak-nolak. Kita cari satu aja. Aduh, stres ini. Nah, misalnya seperti itu. Ya, itu kan sakitnya sampai bukan ke dada lagi tapi ke kantong juga kan. Ya. Nah, sekarang yang paling keren apa yang dibilang dengan namanya winning zone? Apa yang paling keren? Yang paling keren itu adalah kita bisa memenuhi permintaan pelanggan ya dengan mudah, dengan cepat ya. Tapi pelanggan tidak bisa menyentuh sedikit pun pelanggan kita. Artinya apa? Ya memang kita jeli melihat pelanggan itu dan menguncinya gitu loh. Sehingga pada waktu nanti sekolahnya Mas tadi itu, ayo kita mau head to head atau kita mau mau kompetisi dengan sekolahnya Mas siapa tadi? Pak siapa ya? Mas Priyo? Sun-an, Coach. Sun-an. Pak Sun-an. Ayo kita sekolahnya Pak Sun-an, SMA Pajajaran. Aduh, jangan. Aduh, jangan. Kita mau lawan Pak Sun-an. Itu sekolah gendeng itu. Aduh, sudahlah, jangan. Mending kita cari yang lain. Nggak bisa kita menyentuh dia. Itu guru-gurunya keren itu. Tempatnya strategi. Sudah. Cara berkomunikasi, cara ini. Nah, itu sebenarnya yang Anda nanti masuk kepada apa yang disebut namanya Blue Ocean Strategic. Jadi Anda itu sebenarnya Blue Ocean Strategic itu apa? Membuat musuh tidak relevan. Bukan artinya Anda membunuh dia. Enggak. Anda fokus kepada value. Anda fokus ke value. Sampai ujung-ujungnya Anda meninggalkan kompetitor. Mana musuh saya? Ternyata sudah dibiarkan dia itu. Itu yang akhirnya membuat kompetitor tidak relevan sama kita. Nah, itu yang membuat kompetitor kalau mau melawan Anda, nggak mampu dah. Dia sudah terlalu sempurna dia itu. Waduh, tim risetnya, tim ini. Udah kita cari musuh-musuh yang lain saja. Nah, maka Anda tidak akan tersentuh nanti di situ. Itu yang membuat Anda jadi leading, jadi pemain nomor 1. Itu yang membuat akhirnya Anda mulai ada masalah baru. Nolak siswa. Nah, itu yang saya bilang, nolak siswa ini masalah baru. Kenapa? Bahwa saya selalu bilang, saya selalu bilang ke teman-teman semuanya, saya tidak pernah khawatir dengan opportunity. Yang selalu saya khawatirkan adalah ketidaksiapan kita untuk bermain di skala besar. Lihat, pada waktu skala kita sudah menjadi pilihan market, maka banyak mulai suara-suara miring, termasuk gurunya. Kalau bisa jangan banyak-banyak, tidak efektif. Kalau bisa gitu. Akhirnya apa? Sekolah melakukan seleksi, penolakan, dan segala macamnya. Itu sebenarnya penolakan seleksi itu adalah, kalau saya bilang, bagian ketidakmampuan untuk beroperasi skala besar. Maka kepala sekolah mulai berpikir, 1000 orang ini ya saya terima. Gimana caranya? Kan gurunya sendiri mau ke sekolah tertentu tidak diterima. Ya? Dia tidak pernah merasakan kalau anaknya masuk ke sekolah tertentu tidak diterima. Ya. Jadi, nah itu challenge buat sekolah-sekolah sebenarnya yang sudah banyak dan menerimanya, gimana pikirkan mereka diterima. Nanti kalau misalnya pendekatannya dia tidak lolos tesnya apa? Tes akademik misalnya, tawarkan. Bu, angkanya juga standar, mau pendampingan, mau les intensif, nah itu kan money lagi, uang lagi, tawaran lagi, ya kan, pendampingan kan boleh. Ini misalnya kenapa? Hafalan Qurannya nggak masuk standar, bacaannya nggak bagus, nah kan bisa pendampingan intensif seperti itu kan, great money lagi gitu loh. Ya. Iya betul, jadi sekali lagi nanti adalah yang kan itu nanti positioning itu kan nanti dimunculkan setelah Anda tahu target marketnya. Jadi bukan positioning dulu, target marketnya Anda mau main ke siapa, ya. Jadi kalau itu harus clear dulu. Nah baru target yang seperti itu positioningnya seperti apa. Contoh misalnya
sudah pasti berbeda, teman-teman. Lihat, kita itu selalu orientasinya ke produk, bukan ke target market. Contoh, Mas Priyo, saya mau buat mie, harganya nggak usah harga lah. Saya mau buat mie, mau launching produk mie ayam. Nah, waktu saya bawa ke Mas Priyo, mie-nya itu agak naik ke atas, munjung-munjung gitu ya, sampai tumpah-tumpah kayak gitu. Nah, Mas Priyo ini kebetulan orangnya kelas premium dia. Lalu dia langsung begini, aduh, enggak Debbie, aduh, apa namanya, aku kok kesannya kok kayak jorok ya gitu. Nah, berarti dia bukan target market ini. Tapi kalau mie yang seperti ini tadi ditanyakan ke anak mahasiswa, Mas, mie yang seperti ini kalau mau saya launching gimana? Wah, bahkan lebih tinggi lagi, jatuh-jatuhnya kalau perlu dimakan sekalian. Nah, kenapa artinya? Bahwa kita tuh orientasinya bukan ke target market, tapi ke produk. Bahwa sesungguhnya kalau produk tadi itu cocoknya untuk anak-anak yang middle low, ya. Nah, kalau yang sudah premium, lihat akan berbeda semuanya. Akan berbeda semuanya. Karena orang misalnya kalau yang premium mangkoknya lebih besar, isinya lebih kecil, ya. Karena orang-orang yang kaya itu kan mulutnya kecil, ya. Pisang goreng segini dipotong 4. Tapi kalau ada mahasiswa ke warung cari pisang goreng yang segini-segini, yang harganya 1.000-an, 2.000-an, ya. Kalau di kafe-kafe itu sudah 10.000 dibagi 4. Nah, misalnya, itu target marketnya seperti itu. Nah, dari situ baru Anda positioningnya apa. Nah, ya, pisang goreng yang dimasak dengan madu yang yang Anda makan sedikit saja udah bisa kenyang seminggu misalnya. Iya, tapi harganya kan hampir 300.000 misalnya. Nah, itu positioning bisa dimunculkan setelah Anda tahu target marketnya. Tapi positioning dimunculkan kalau Anda nggak ngerti targetnya, bias Anda. Salah sasaran nanti. Akhirnya apa? Banyak sekali terjadi sekolah-sekolah yang buat diskon potongan. Wah, diskon 50%. Wah, perang harga ada karu-karuan. Padahal perang harga itu teman-teman adalah pertempuran primitif. Pertempuran sesungguhnya perlu kita hindarkan, perlu kita tinggal sudah. Sudah tidak zamannya kita pertempuran. Karena pilihannya dua. Anda mau turunkan harga atau Anda naikkan value. Begitu Pak Sunan ya. Mudah-mudahan cukup memberikan gambaran terkait dengan terima bagaimana kasih, Coach. bicara terkait dengan pertempuran-pertempuran ke depan sekolah ya. Ya, terima kasih Coach. Terinspirasi Coach. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Sunan. Coach, ini Ya. Oke. Karena memang waktunya udah 5:30 nih Coach. Bentar lagi mau berbuka nih Coach. Untuk Iya. Jawa Timur sudah mau buka. Tapi kita Jawa Timur udah mau berbuka nih. Tapi kita kasih kesempatan untuk satu orang lagi yang ingin bertanya langsung nih ke Abi Darwis. Boleh. Dipersilahkan nih teman-teman, silahkan raise hand boleh, nanti kita undang sebagai panelis. Sudah ada nih Coach. Kita undang sebagai panelis. Yuk bantu teman-teman operator. Sudah ada nih yang raise hand. Apakah sudah gabung sama kita? Sudah gabung. Pak Abdul Qadir Caaan ya, Caang. Silakan Pak Abdul Qadir. Ya, kita tunggu Pak Abdul Qadir. Halo Pak Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan dari Bapak Abdul Qadir, Jakarta Timur, bergerak di bidang bakery nih, Coach. Oh, bakery ya. Nah, mau nanya nih, bagaimana cara menghadapi kompetitor yang sangat kuat sekali? Sekarang kami kan bergeraknya di bakery, cuman taruh di warung-warung begitu. Jadi sekarang kena hantaman yang paling dahsyat itu oleh suatu brand yang memang dia itu produknya bagus gitu Coach. Jadi bagaimana untuk mengatasi hal tersebut begitu? Nah, itu kan dari Cak Qadir tadi menyatakan produknya bagus. Nah, selain orientasinya dengan produk kita itu gitu loh, ya. Harusnya kita orientasinya ke pelanggan kita, siapa sebenarnya pakai produk kita gitu loh, ya. Kalau kita berantem dengan mereka, ya jelas mereka fabrikasi, mereka sudah sangat canggih, alatnya miliaran segala. Anda nggak akan mengejar. Maka pastikan dulu sebenarnya siapa pelanggan Anda. Maka fokuslah ke situ apa yang dia mau, ya. Apa yang dia mau dia layanannya atau layanannya, kecepatannya atau nanti tambahannya seperti apa, modelnya bagaimana gitu loh.
Nah, ini kebanyakan teman-teman nggak ngerti siapa yang mau disasar, siapa yang mau disediakan gitu loh. Sekarang Anda mau naruh makanan di warung, itu untuk siapa? Dimakan siapa? Bahkan saya lebih rigid lagi kalau mau nanyakan terkait dengan branding. Misalnya, ada orang yang jual minuman. Saya tanya, sehari dapat berapa Anda minumannya itu? Sehari saya 6.000 cup. Oke, 6.000 cup. Anda yakin minuman itu diminum atau dibuang ke sungai? Ya, ya. Nah makanya nanti di sini mulai muncul pertanyaan, apakah kita itu bisnisnya mau membangun brand atau hanya cukup cari cuan? Kalau Anda cukup cari cuan, maka sudah aja berapa yang laku dicocokkan dengan uang yang masuk, selesai. Tapi kalau membangun brand teman-teman, bahwa betul enggak minuman tadi itu dimakan orang atau hanya dibuang, atau hanya kalau yang paling buruk pikiran kita, dibeli sama orang, diganti botolnya di brand yang lain. Nah, gimana cara nge-tracknya? Ya, kalau harusnya ada story, ada success story bahwa itu diminum sama orang, di video, dimasukkan IG-nya, untuk menunjukkan bahwa betul-betul dimakan, diminum, supaya brandnya muncul bahwa, oh produk ini memang dimakan orang, ada mereknya, ada namanya. Nah, sekarang ini nggak jelas teman-teman produknya itu yang dimakan itu. Yang mereka hanya menghitung adalah barang yang keluar, dan uang yang masuk, cuma cukup sampai di situ. Nah kalau di situ dengan cara-cara marketing yang busuk, marketing yang jahat, sangat bisa mengakali dengan cara itu. Borong, ganti brandnya. Jadi jangan-jangan nanti Pak Kodir itu bisa saja diborong makanannya, diganti brand yang baru punya orang lain. Tetapi orang itu pada waktu makan setiap makanan yang enak, yang teringat brand B. Padahal itu ciptaannya brand A, punya Pak Kodir. Bisa saja terjadi Pak kalau kita mau akal-akalan di dunia marketing. Dunia marketing itu kan dunia yang kadang-kadang tidak pernah bisa dibahas di dalam kuliah kita kan. Maka pastikan Pak, kalau perlu head to head ke warung, perhatikan Anda perhatikan siapa sih yang makan produk saya itu, gimana, apa maunya dia, rasanya seperti apa, kekuatan pricingnya seperti apa. Fokus ke situ Pak. Jangan head to head dengan produk yang nggak jelas. Jangan-jangan dia itu produknya untuk si X, Anda ke Y. Tapi Anda lihat produk X ya hancur kita. Di sana pakai ini, di sana pakai ini, pakai ngikutin semuanya. Nah, pabrikasi lalu UMKM yang kalah lah. Packaging dia bisa 25 rupiah, Anda 1.500 misalnya. Dari harga udah selangit. Belum lagi harus nyetok 1.000, ini, cara mekanisme pembayarannya yang bertempo 3 bulan. Allahu Akbar, ya. Jadi teman-teman pahami betul lah bisnis Anda seperti apa, terus target market Anda itu siapa gitu loh. Itu yang perlu di-tracking, terus Anda ngasih jalan keluar apa. Nah, butuh sifon yang apa, lembut yang apa, butuh ini apa, butuh jajaran untuk khusus kondangan-kondangan. Nah, itu bermain di situ saja. Itu target marketnya siapa. Maka kalau itu marketnya ya datangi acara-acara kondangan, datangi acara-acara taklim, datangi acara pertemuan-pertemuan untuk menawarkan produk Anda. Karena produk Anda hanya cocok untuk di situ. Misalnya begitu. Gitu Pak Kodir, sekali lagi jangan perhatikan dengan kompetitor terkait dengan produknya itu dia. Tapi perhatikan produk Bapak itu untuk siapa, itu dulu yang paling penting. Kalau enggak ngikutin mereka, hancur Pak. Nah, gitu Pak Kodir ya. Sukses, mudah-mudahan bisnisnya bertumbuh mendunia Pak Kodir. Amin. Amin. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Kodir ya. Oke, untuk teman-teman kita kasih kesempatan satu orang lagi nih yang ingin raise hand nih. Kira-kira siapa yang tahu, yang pengen tanya banget nih. Oke, kita tunggu. Kalau belum ada nanti kita lanjut. Oke, Coach. Karena memang ini sudah hampir jam 6 nih Coach. Ini teman-teman kita yang sudah di Vita di ini udah mau berbuka. Iya. Silakan Coach untuk closing statement Coach untuk teman-teman semuanya. Nah ya, sekali teman-teman di dalam closing materi sore hari ini, yang pasti teman-teman adalah ya yang pertama adalah value untuk Anda bisa menagih pekerjaan itu, yang pertama adalah Anda perlu punya produk, perlu punya value. Value itu adalah Anda berikan kepada value itu bisa untuk membungkus problem solving yang Anda berikan ke target market. Pastikan barang-barang yang Anda buat itu ada permintaan oleh market tertentu dan itu Anda perlu fokus ya untuk dilayani dengan cukup bagus. Terus yang kedua adalah sebelum Anda menentukan sebuah eksekusi, pastikan semua definisi yang akan mau kita kerjakan itu punya standar yang benar ya. Nah, itu menjadi based on di dalam Anda untuk eksekusi. Nah, terus sebelum Anda mau
memberikan tugas, mau mengeksekusi atau mau menagih, maka pastikan 3 hal itu. Setiap orang yang mau akan mengerjakan pekerjaan kita yang untuk bisa ditagih, yang pertama adalah dia perintahnya perlu jelas. Yang kedua adalah pirantinya lengkap, semuanya ada, dan yang ketiga dikasih skill, ya. Dan ingat pekerjaan kita ya perlu terukur, bisa dilakukan, bisa dikerjakan, dan semuanya ada standar-standar norm atau angka-angkanya, ya. Dan teman-teman, kalau ini semua kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal di dalam semua pekerjaan-pekerjaan. Ingat, bisnis itu tentang how, bukan tentang what. Jadi jangan khawatir dengan bisnis yang kecil, yang penting Anda fokus untuk berjalan terus dan melakukannya dengan yang terbaik. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisnis tentang how, bukan tentang what ya. Ingat itu ya teman-teman. Terima kasih Coach untuk sharingnya di sore hari ini, Coach Abi Darwis. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberikan kelancaran dan kemudahan rizkinya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa nanti Coach ya. Insya Allah nanti kita tunggu lagi di sharing di lain waktu lagi bersama kita Evapora. Dan tentunya untuk teman-teman sahabat Evapora yang dimanapun Anda berada, terima kasih sudah gabung dan join, terutama belajar bareng bisnis ya di Expert di Evapora bersama kita. Dan ingat, Evapora hadir setiap hari. Besok Evapora akan ada dan hadir juga untuk menemani ngabuburit teman-teman semuanya. Ya, kami dari tim Evapora mengucapkan terima kasih banyak dan selamat berbuka bagi yang sudah menunaikan berbukanya. Terima kasih banyak. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach Abi. يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي Recording stopped.